kama kasam tidak tauhid ba'asyada maqalidinil haqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul nabiyul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wa suratul mu'minin jamaah salat maghrib mushola isma yang senantiasa semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam pamulia berlimpah curahan marilah junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga para sahabatnya dan kita selaku umatnya senantiasa berdoa dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul mu'afidun ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa suratul mu'minin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat dari sebagian para ulama yang memberikan nasihat kepada kita semua, yang mudah-mudahan nasihat ini dapat kita amalkan dan kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan kita untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat. Wakala ba'dul ulama, di mana sebagian para ulama menyampaikan nasihat tersebut. Ada 4 golongan manusia yang akan dicabut keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita masuk ke dalam 4 golongan ini. Ada 4 golongan manusia yang dicabut keberkahannya oleh Allah. Artinya kalau keberkahan dicabut dalam kehidupan kita, ya artinya ini boro-boro untung. Yang ada dicabut, berarti kan bangkrut. Boro-boro ditambahkan, yang ada pun malah diangkat, dihilangkan. Jangan sampai khawatir kita masuk ke dalam 4 golongan ini. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Siapa mereka yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Golongan yang pertama adalah golongan orang yang tidak mau bersolawat. Sederhana sekali kalimat ini. Namun begitu khawatirnya para ulama-ulama dahulu, para masyayikh dahulu, sehingga membuat sebuah nasihat yang tertulis dalam kitabnya yang sampai saat ini masih bisa kita baca, yang kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Khawatir di antara sekian banyak umat Nabi Muhammad ada 4 golongan tadi yang dicabut keberkahan oleh Allah. Khawatir kita masuk di dalam. Yang pertama golongan orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. Kalimat sholawat ini kelihatan sederhana sekali. Bahkan bocah baru bisa jalan pun bisa untuk baca sholawat. Karena sholawat ini sudah ibadah yang paling simple, paling ringan, paling gampang, paling mudah untuk dikerjakan. Baca sholawat tidak perlu punya buku. Baca sholawat tidak perlu pakai pakaian rapi, tidak perlu pakai kolor, pakai kaos
semuanya sekalipun baca sholat jadi pakai. Itu sambil body dengan sebuah kalau selesai sholat itu jadi. Benar. Paling simpel. Ibadah ini nggak usah misalnya kita harus persiapan pakai baju koko dulu. Beda dengan sholat. Kalau sholat kan kita mesti pakaian yang itu auratnya mati. Tidak cukup dengan baju koko dan sarung, mesti pakai peci supaya tidak mengganggu tempat sujud kita. Dipersiapkan harus mengganggu. Diatur lagi mesti masuk pada kiblat. Baca sholat dengan boleh, menghadap timur boleh, menghadap selatan boleh. Baca sholat, tapi tetap akan menjadi sebuah ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ngelamun baca sholat jadi orang kesandung saking kagetnya baca sholat Rasulullah Muhammad Rasulullah. Walaupun kagak pakai man, kagak pakai tasbih, kagak pakai aturan tajwid, jadi dan dapat pahala, jadi ibadah dapat pahala. Sudah dapat pahala, dapat rahmat Allah. Masya Allah. Ternyata saking hebatnya sholat ini, bukan hanya sebatas ungkapan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun menjadi sebuah ukuran iman dalam hati kita. Lihat baca ayatnya inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu Allah beritakan disuruh sama Allah. Makanya kalau ada orang mengharapkan melarang orang baca sholat kan aneh. Allah aja nyuruh masa dilarang. Lah siapa dia? Itu. Allah aja nyuruh kok. Katanya aku sebagai imamnya, sebagai pedoman hidupnya. Tapi kenapa ketika baca ayat ini orang baca sholat dilarang? Kan aneh. Allah aja nyuruh kan baca sholat. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dengan salawat yang paling bagus, yang paling sempurna, yang paling indah. Maka pantas kalau baca salawat itu sehingga dihiasi dengan nada, dengan nada. Tidak perlu pakai tajwid, tidak perlu. Tidak sama baca salawat dengan harus seperti kilat Al-Quran, tidak. Ya. Kalau baca salawat disamakan dengan baca Al-Quran mesti diaturkan dengan tajwidnya, dengan kilatnya, repot. Yaitu kalau baca Muhammad, ya Nabi salah. Kalau harus benar mengikuti sesuai dengan itu tajwidnya, kadang kenapa? Kadang ketemu orangnya. Seperti contoh baca Muhammad, ya kan sholat sudah sama. Muhammad kita lihat baca kebahagiaan, kegembiraan, Muhammad. Kan kalau baca marhaban ya ada pulsa ini kan oh kalau itu enggak marhaban ya ada pulsa ini orang kamu kan itu juga seperti itu betul gak? Indah coba kalau pakai kaki agak manis banyak kan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segitu kan indah, udah segitu udah indah. Tapi kalau pakai nada yang lebih indah lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi ini mah kalau dimasukkan di dalam itu kan panjangnya yang segitu Pak. Benar kan? Iya. Anak-anak itu tidak masuk. Sampai saking pentingnya kita bersolawat bukan Rasul yang berdoa kita bukan, tapi kita yang butuh akan syafaat pertolongannya bagi Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang bakal mendapatkan pertolongan Nabi, janji Nabi tidak akan ingat. Janji Nabi akan bohong.
Bagaimana kata Nabi? Inna awwal masjidi yaumal qiyamati aktarukum sholatan alayya. Orang yang pertama kali nanti dekat denganku, orang yang paling awal, orang yang paling dekat, yang paling percaya denganku. Tetapi inna awwal masjidi, orang yang pertama dekat dengan Rasul, dekat dengan Nabi, bahkan mendapatkan pertolongannya. Siapa mereka? Aktarukum sholatan alayya, orang yang paling banyak bersolat. Bukan orang yang punya emas 47 kilogram, bukan. Bukan. Malaikat yang sebesar kepada yang terdiri dengan itu masih memilih kita, ya, nyanyi dari kubur-kubur mereka kan nikmat, habis ngaji makan nasi goreng tuh. Bukan kode ini ngerti. Bukan neraka. Ini waktu ini tidurnya kita, ya. Lalu itu lagi jejaknya ini berarti ada apa hidupnya itu? Ada masalah gitu. Nah kita jangankan di kasurnya geletak kecil dari muka ini, saking amannya. Betul nggak? Tidak kok, terus bersolat tidak ada muka ini. Kalau yang bawa penampilan, nggak ada apa. Apa itu kalau ada mati? Ya udah, nikmat. Ngaji begini. Ya udah, kembali. Inna awwal masjidi yaumal qiyamati aktarukum sholatan alayya. Orang yang paling pertama kali nanti bersamaku kata Rasul, dekat denganku, aktarukum sholatan alayya, mereka yang banyak bersolat. Jadi pertanyaan, sebagai apa sih patokannya hadis yang kedua? Man sholat alayya wafidatan sallallahu alaiha biha asyar. Siapa orang yang bersolat satu kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan 10 rahmat kepada orang yang bersolat. Satu dibalas 10, satu dibalas 10. Mau nyari mati ketika kemana? Biar sekolah sana punya khusus juga nggak akan satu dibalas 10. Wa man sholat alayya asyrafu sallallahu alaiha biha. Siapa orang yang baca salawat 10 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dengan 100 rahmat. 10 dibalas 100. Wa man sholat alayya mi'atan sallallahu alaiha biha. Siapa orang yang baca salawat 100 kali, Allah bakal balas dengan 1000 rahmat. Wa man sholat alayya alfan lam yamut hatta yubashshara bil jannah. Siapa orang yang baca salawat 1000 kali, lam yamut hatta yubashshara bil jannah, tidak akan diwafatkan, tidak akan dimatikan orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mendapat jaminan sebuah kebahagiaan dalam surganya. Jadi kita ngadepin dengan ibadah kita yang sholat kadang-kadang pakai sampai lampu, ya. Badannya berdiri di sajadah, badan di masjid, badan di musola, kadang-kadang kita ada di pasar kita. Ya. Kalau kita ngadepin dengan sholat kita berat rasanya untuk bisa selamat kita, karena kebanyakan dosa, kebanyakan salah yang kita perbuat. Ibadahnya pun wallahu a'lam, ibadah yang mana yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu. Kalau bukan kita mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah syafaat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul, yang pertama orang yang paling banyak sholat. Itu bukan yang bisa dikunci. Perbanyak. Mau sholat yang mana terserah. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Karena sholat ala sayyidina Ibrahim dan sayyidina Ibrahim itu sholat yang kita baca dalam sholat itu punya wajib sholat yang itu. Kalau sholat kita enggak baca sholat yang macam tadi, baca sholat. Sholat yang wajib. Kalau sholat yang sunnah yang mana saja sudah banyak macamnya. Mau yang sholat ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling singkat, paling pendek,
Ini para ulama yang macam ini kalimatnya disebut dengan sholat Jibril namanya. Ternyata muatan dalamnya pada lewat sholat ini, kebutuhan kita ini kan banyak banget sebenarnya, ya kan? Kalau kita uraikan satu persatu sama Allah, kayaknya satu malam pun belum tentu tuntas. Ya. Macam kita dulu lagi sekolah kita pengen cepat lulus, ya udah lulus pengen dapat nilai yang terbagus, udah dapat nilai yang bagus pengen cepat dapat kerja, udah dapat kerja pengen punya cewek yang cantik lagi kadang mukul muka, ya kan? Udah mukul muka pas-pasan punya cewek cantik, macam. Iya, udah dikasih ke cewek, udah kasih pasangan hidup punya istri, ya kan? Tuh, nah, pengen punya apa namanya? Gaji gede, gaji udah naik masih kurang, pengen naik terus. Gaji udah cukup, belum udah cukup, masih kurang cukup, pengen baik, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya anak. Nah, pengen punya anak yang sukses lagi tuh, kan kelar-kelar. Benar? Betul. Enggak beres. Ternyata mewakili surat yang kita baca. Di situ di dalamnya ada muatan doa yang sangat banyak. Sebuah permohonan pengakuan, sebuah keinginan kita hajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah bisa kita uraikan semuanya. Dengan selawat itu ternyata mewakili pada setiap akan hajat kita. Selain ingin dapat syafaat saat dunia dan akhirat, ingin dipenuhi segala keinginan dan hajatnya. Seakan-akan lewat selawat yang simpel itu ketika kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, kalau Engkau berikan keselamatan kepada Muhammad, berikan juga keselamatan kepada kami. Ya Allah, kalau Engkau berikan kebahagiaan kepada Muhammad, berikan juga kebahagiaan kepada kami. Kalau memang Engkau berikan kesejahteraan, kesuksesan kepada Nabi Muhammad, berikan juga kesejahteraan dan kesuksesan kepada kami. Kalau Engkau jadikan keluarga dan penghuni keluarga yang sukses, keluarga yang selamat semuanya, jadikan pula keluarga yang selamat, keluarga yang sukses. Seakan-akan begitu itu semuanya. Kalau Nabi Muhammad pernah Engkau selamatkan dari fitnah yang orang-orang yang jahat, selamatkan pula kami ya Allah dari fitnah orang-orang yang jahat itu. Lewat sholat. Alhamdulillah. Kalau Engkau maafkan, ya Allah Engkau maafkan setiap kali Nabi Muhammad mau berbuat salah sampai dengan sebagai manusia yang maksud, dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mulai berbuat salah. Kan itu dimaksud manusia yang paling bersih. Juga kami pun banyak yang banyak dosa, banyak maksiat, maafkan juga ampun juga segala dosa dan kesalahan kami lewat sholat. Maka berulang ada hadis yang menyampaikan, ada hadis yang tertulis dalam kitab Tajul Hadis, siapa orang yang baca salawat 40 kali di setiap hari Jumat, itu maksudnya. Siapa orang yang baca salawat 40 kali di setiap hari Jumat sambil nunggu azan dikumandangkan, datang ke masjid hari Jumat lebih awal. Tahiyat masjid itu kita kan kadang-kadang keliru. Datang ke masjid hari Jumat, datang paling belakang, pulang paling duluan. Udah gitu ngacoknya, udah datang paling belakang, khutbah lagi nyampaikan, khotib lagi nyampaikan khutbah, kayak sholat sunnah begitu, kan kacau banget. Ya kan? Kalau pengen dapat ajar masjid, makanya dari awal letaknya. Jangan khotib sudah naik mimbar, sudah khutbah, sudah tengah-tengah nyampaikan khutbah, malah sholat sunnah. Coba kalau dibandingkan lebih penting mana itu? Dengan khutbah Jumat kan wajib hukumnya, sholat tahiyat itu kan sunnah. Nah sholat kita dengan wajib kita dengan sunnah ya kan? Sama urusan. Dan itu benar tadi. Tapi ketika dulu kalau sholat tadi makanya sekarang sebelum bikin 2 kali azan satu malam apa? Azan pertama itu kan ada gambaran bahwa datangnya awal waktu masuk waktu sholat waktu itu. Bahkan kalau bisa disuruh 5 menit aja sudah ada, tapi kan jadi fitnah di kita, ya kan? Beda. Gak kayak di Arab Saudi kan azan semua 2 kali ya. Tuh, azan pertama kan jam 3. Kalau ke setengah
ya kan? Menginformasikan lewat adhan itu orang supaya lebih awal bangun untuk bisa sholat tahajud dulu, sholat malam dulu, pengantar untuk sholat, mengantarkan sholat fajar, sholat subuh itu. Jadi kita kadang-kadang ngacok ya. Kalau dibikin kalau kita doa di sini. Kamu lagi ya. Dinyalakan sebagai di awal yang berisi, bantu orang tidur, kan diajak ibadah. Kan itu ada waktunya. Itu kan. Dalam konsep kesehatan masyarakat kan tidur jam 9, bangun jam setengah 4. Begitu. Maksimal bangun jam 4 tuh mandi, sehat badannya. Kadang-kadang kita akan bergadang jam 12 dan subuh bangun itu marah-marah. Jadi benar orang susah, ya kan? Disalahin agama, nah itu coba. Ya biar enak sore, udah tahu dia salah sore, jangan sore. Aneh bersama kita. Jangan enggak tahu. Itu ya Allah ya. Anak-anak siapa orang yang baca sholawat 40 kali di setiap hari Jumat, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya, semua dosa-dosanya seluruhnya. Ini bukan sebagai pendongkrak bisa berdoa sampai daripada ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sebagai penghantar ijabah dikabulkan sudah ada, tapi juga sebagai pembersih, sebagai penghapus daripada setiap dosa-dosa kita. Kalau engkau maafkan setiap kali kamu bertindak dan berperilaku, maka maafkanlah pula semua tindakan, semua perlakuan dan semua perbuatan. Dalam sholat, seakan-akan kita ngomong seperti itu. Dibuat simpel banget, Allah supaya Allah Muhammad mendapatkan ampun Subhanahu wa Ta'ala dengan bersolat saja. Jadi mulai sekarang sambil nunggu waktu sholat mau ke asar jelang maghrib, biasanya ketemu waktu mustajab, kita cuma kadang-kadang melalaikan waktu. 15 menit sebelum adzan maghrib dikumandangkan mustajab. Dulu di situ sambil nunggu adzan maghrib dikumandangkan. Biasanya kalau orang yang sudah tahu di waktu tersebut zikirnya, tasbihnya, istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu bisa sampai datang waktu maghrib la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Para nabi, para rasul yang satu kali mereka cuma berbuat salah, berkali-kali istighfarnya. Nah kita mau kembali berkali-kali buat salah, kalau istighfar. Nah coba ini. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu, buat saat, tapi kadang-kadang mau istighfar malasnya luar biasa. Segitu dari tiap kali pengajian. Aduh hebat Allah. Habis asar. Kalau ada kesempatan dulu jelang petang, sehabis asar jelang datangnya waktu maghrib 15 menit paling tidak atau 10 menit sebelum adzan maghrib dikumandangkan. Zikirnya yang itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini tasbih, ini zikir, ini istighfar yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Satu kali buat sama cuma dia apa sama kaumnya. Makanya tadi habis maghrib lihat zaman ada 5 orang mau kabur dari Nabi Yunus ya. Dan pada kali itu Nabi Yunus itu gara-gara ini gara-gara kaumnya. Ayo Allah. Kalau setelah tahajud jelang datangnya waktu subuh, jelang datangnya waktu subuh, waktu ashar namanya. Bukan waktu asar, bukan ashar. Bil ashar waktu sahur. Yang paling cakep istighfar, yang paling cakep zikir di situ, yang paling cakep
asli di situ adalah istighfar. Perbanyak istighfar waktu di waktu jalan datangnya waktu subuh kalau kita di sholat malam. Setelah melaksanakan qobliyah subuh sampai datangnya waktu qomat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mengucapkan zikir adalah bakat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, bil azim, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, bil azim. Atau disambung nanti setelah duduk sebentar setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Waktu itu rezekinya yang mana? Tasbihnya yang mana? Istighfarnya yang mana? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id habibnya itu. Istighfar. Salat kapan? Kapan banyak salat? Digabungkan. Bisa habis salat subuh, bisa sebelum subuh. Bisa habis subuh, bisa setelah subuh. Bisa habis asar, bisa sesudah. Bisa sebelum asar, bisa sebelum asar, bisa sesudah asar. Bisa sebelum maghrib sampai datang waktu bisa. Soal fleksibel, kapan aja bisa. Jangankan duduk di masjid, duduk di musola, duduk di majlis taklim. Pak Dek saya belajar, saya untuk bisa membaca sholat, apa-apa Pak Dek bisa gratis. Ada beberapa. Masyaallah muslimin untuk istimewa sholat. Satu kita dapat ya, di mana bisa kita banyak waktu yang luang, banyak waktu yang kosong. Isi lisan kita dengan zikrullah, minimal kita dengan sholat. Itu paling maksimal. Tidak usah pulang, tidak usah pakai hati. Dimanapun dalam kondisi apapun bisa. Yang penting jangan bersolat di kamar mandi, jangan. Alhamdulillah. Yang kedua, golongan manusia yang bakal dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau menjawab suara azan, supaya ada ini. Dalam kitab Tanqul Hadis ada bab khusus yang menerangkan tentang bagaimana keutamaan menjawab azan. Ada Ustaz, azannya agak enak, nggak apa-apa, yang enak suaranya. Ada kalimat kalimat Allah dari macam dan itu juga kalimatnya tidak ada yang diganti, tidak ada yang berubah, hanya posisi suaranya yang beda. Kan ada yang sejuk dengan depannya, ada yang enak, ada yang kayak banget kena kuping, ada. Jadi ada musik, jadi suaranya yang kurang berubah. Makanya itu perlu namanya belajar. Perlu ada suara yang indah dan ada prinsip sekarang tertarik untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Ini sebagaimana kelihatannya orang yang tidak menghiraukan, orang yang tidak menjawab suara azan. Makanya orang tua kita dulu, makanya guru-guru kita juga mengajarkan dulu dimanapun dan sedang aktivitas apapun kalau terdengar suara azan langsung lepaskan pekerjaan Anda. Ditunda, terhenti langsung seketika. Apa pertama kali yang beliau ajarkan? Dulu orang tua kita mengajarkan seperti itu. Ketika mendengar suara azan, kalimat Alhamdulillah, Rabbil alamin, subhanallah. Berarti cek orang semua tersebut ini, jadi karena sawah rumah itu bahasa apa? Betul di kampung apa? Benar, dia pulang di sawah seperti masuk dilepas. Kadang bahkan kalau dia tahu itu malah dia melakukan materi yang agak condong. Sebelum mendengar suara azan itu sudah berhenti maculnya, sudah berhenti ngacanya, bebeknya, babat kebunnya, sudah berhenti lah. Cek orang Sunda bahas makanannya, tahu nggak caranya? Nari. Nari. Lalu jadi sampai kalah. Mata banyak celaka, sok kamu ke di nggak berhenti tapi di kelas bahasa Sunda. Dengan sekalian benar pada kalau nggak berhenti itu waktu yang kata mereka itu bakal lalu sampai kan dia misalkan sampai nggak nunda kerjanya dia sekadar silakan
kaki pacak gobek. Ada deh. Ada deh. Sampai kalah akal aku. Makanya langsung berhenti. Lagi kerja di tempur, di sawah, kerjaan bukan segala macam. Apa itu setengah 12 itu udah pada berhenti. Benar nggak? Ya setengah jam sebelum ada di rumah ada sudah berhenti. Stop. Kalau berhenti, menanti terdengar suara panggilan ada. Allah, itu kamu kita ngerasain begitu. Ngerasain. Begitu terdengar, Allah kalau dikata ya, bikin orang ngantuk. Allah, alhamdulillah, tidak kerasa itu. Ya Allah, bahasanya kelihatannya seperti tapi ternyata kalau kita tidak menghiraukan panggilan ini, tidak menghiraukan dan mempedulikan suara ini, ternyata keberkahan hidup kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kita sudah tahu ilmunya. Ketika kita sedang beraktivitas, apapun aktivitas itu terdengar suara adzan, berhenti. Ucapkan awal kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah disampaikan pada waktu tersebut untuk melaksanakan ibadah. Ikuti suara kita kadang-kadang ngikutin azan cuma ayat kok kurang, kita ikutin. Bila nggak termain masuk ke dalam jangan baru ngikutin. Betul nggak Pak? Bila di sini lagi makan mie ayam dengan suara azan, wah Allah, yang gimana kan di sana terkatikan, dari keselat nyari apa? Dosa apa saya Allah kita kesematkan? Dosa apa lu ada yang diharapkan bukan di kesematkan? Ada hebat Allah. Sederhana sekali itu kalimat. Ya Allah. Bagaimana pentingnya sih? Sebagaimana hebatnya sih? Ya Allah. Yang sebelum kita bahas, sebelum kita tahu tentang bagaimana pentingnya menjawab azan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan lebih dulu Al-Quran. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa orang yang terbaik dan paling bagus perkataannya selain daripada sebuah perkataan, sebuah ataupun suara yang memanggil untuk segera datang kepada Allah, yang bermaksud suara wa amila sholihan. Dan mereka orang yang manut dengan panggilan itu bergegas untuk melaksanakan sebuah amal soleh dan akan digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Wa qala innani minal muslimin. Lewat itu mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijadikan sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sesuai dengan amanah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rahimahullah, sebenarnya bahasanya cuma itu doang. Orang yang mengikuti suara adzan menjawab dan bergegas untuk melaksanakan memenuhi panggilan tersebut akan dijadikan sebagai orang yang soleh dan orang yang berserah diri kepada Allah. Tapi orang yang tidak menghiraukan dan mengikuti panggilan dan seruan itu dicabut keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kalau dulu banyak orang yang sukses, banyak harta yang banyak, rezekinya yang dan sebagainya, gitu kan begitu di ujung bus habis bila seketika dengan waktu yang singkat sampai paceknya balas luar biasa. Ini salah apa yang salah satu ternyata belum mungkin di saat harta yang banyak tidak pernah dilakukan suatu. Di saat di sana hartanya tinggi tidak pernah memenuhi panggilan. Di saat di sana sedang bahasa artis yang naik daun lah karirnya, tapi dia tidak menghiraukan panggilan Allah ini. Seakan-akan kesuksesan itu hanya semata atas usaha dan kerja keras dirinya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada yang membuat dia seperti itu.
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah bangkrut baru kita ingat salah apa. Rahimahullah. Pelan-pelan cara jamu. Punya mobil, mula-mula mobilnya kejualan, kurang lagi main beli susu udah luar biasa. Biasa gitu kan. Kalau nggak jual mobilnya susah. Rahimahullah. Yang tidak punya gaji tiap bulan, gajinya udah nggak ada lagi tiap bulan karena PHK dekat kerjanya, dan makin tambah susah lagi. Ya, alhamdulillah. Di situ baru timbul bertanya, salah. Ternyata kesalahan dan kekurangan kita sangat banyak sekali dipegang yang kita gunakan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya tapi sebenarnya mungkin bisa jadi dari kita. Alhamdulillah. Yang kedua, kamu bisa Lewat 5, menurut bisa benar. Golongan yang ketiga, jadi golongan yang pertama orang yang tidak musyawarah bakal dicabut keberkahan Allah yang berarti supaya keberkahan itu tetap mengalir dan tetap Allah limpahkan kepada kita banyak masalah. Begitu dong. Yang kedua, orang yang dicabut keberkahannya orang yang tidak mencoba untuk memenuhi panggilan suara ada. Berarti kalau pengen nggak dicabut keberkahannya segera dan ikuti panggilan tersebut suara ada itu dan dilaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keberkahan Allah limpahkan kepada kita. Yang ketiga, golongan yang ketiga orang yang bakal dicabut keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak mau menolong dalam kebaikan. Orang yang tidak mau menolong dalam kebaikan. Contoh kecil, mau bikin acara maulid, bikin ayuran, marah-marah, hati-hati. Begitu udah ya katanya beringat salah apa usaha lagi tahunya itu yang menyebabkan diambil hartanya oleh Allah, dipinta untuk sedekah, dipinta untuk kebaikan, padahal dia mampu, dia bisa, dia ada, tapi tidak mau membantu dalam kebaikan. Hati-hati. Kalau pesan jauh sebelum tema ini dibahas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantulah, saling menolonglah dalam hal kebaikan karena itu akan mengantarkan kepada sebuah nilai ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling membantu dalam hal kejelekan dan permusuhan. Jadi itu jangan itu Ustaz, minta duitnya buat apa? Dia buat beli minuman. Jadi kalau udah beli minuman jangan malah biarin buat tempat yang begini gua mati dengan beli minuman gitu kan, jihad sekalian. Nah, orang yang diminta tolong dalam kebaikan yang padahal dia mampu dan bisa untuk menolongnya tapi tidak mau memberikan pertolongan kepada perlahan keberkahan dan cara Allah Subhanahu. Ada orang misalkan, Pak, saya kalau pinjam duit Pak 500.000. Biasanya kalau pinjam kan harus dikembalikan. Namanya utang kan harus dibayar. Nah, khawatir biasanya riskan Pak. Kalau udah urusan yang begini jadi musuh nantinya. Yang ternyata akrab, ya kembali nanti. Yang punya duit malah mengemis. Kagak ditanyain yang utang rasanya, ditanyain canggung juga. Sekali ditanyain dia meninggal daripada kita alah repot urusan. Nah, enggak kan daripada kesana lu jadi beban kan, ataupun pinjam harus dibalikin kan, gua masih ada semampunya, kan begitu tuh. Benar. Kalau urusan begini Pak, banyak yang saudara jadi orang lain yang akrab jadi musuh, apalagi yang ternyata akrab. Benar. Kalau udah urusan kayak begini nih, biasanya sekali kelihatan itu, ya. Akhirnya pada akhirnya kan kebalik, yang benar jadi pengemis akhirnya, nanyain tiap waktu, nanyain tiap hari, nanyain tiap minggu. Dia kan pengemis kita, padahal lebih kita. Mestinya kita kan sadar diri ya, nggak usah mesti ditanyain.
ya kan? Dan harus dinyatakan saya secepat mungkin harus bisa membayar hutang ini. Saya harus secepat mungkin harus bisa mengembalikan uang yang dipinjam. Jangan sampai dia tanya itu masalah saya. Malu kalau sampai ditanya itu begitu mestinya. Nah harusnya tuh kalau orang yang bahas begitu Pak B. Berarti kalau yang nggak begitu orang yang tidak baik. Ini contoh dalam hal menolong dalam kebaikan. Di apapun bentuknya itu, kita bisa menolong dengan harta, kita bisa menolong dengan tenaga, kita bisa menolong dengan ucapan, dengan nasihat. Selama itu dibutuhkan, selama itu ada orang yang memerlukan, itu kita berikan selama kita mampu. Kecuali kita tidak mampu mulai usaha. Sebab pasti janji Allah akan dipenuhi. Siapa orang yang meringankan beban saudaranya, beban yang meringankan musuh Allah. Siapa orang yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dirinya. Siapa orang yang membebaskan kesulitan saudaranya, kesulitannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan Allah. Jelas ayatnya. Bagi selama kita bisa dan kita rahmatullah. Tuh, yang ketiga, orang yang tidak mau menolong dalam kebaikan yang pernah dia mampu atas memberikan pertolongan itu tidak menolongnya, keberkahan hidup yang jatuh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nasihat yang terakhir dari para hukama, orang yang bakal jatuh keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang keempat, orang yang tidak mau berdoa setelah selesai melaksanakan sholat. Jadi doa itu bukan sekedar sunnah di sholat. Ternyata sebuah kebutuhan kita. Bukan Allah yang penuh dengan doa kita yang penuh dengan Allah. Salah satu dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia berdoa. Jauh sebelum kita laksanakan amaliyah ini, Allah sudah paparkan dalam Al-Quran. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi walaupun sebanyak apapun, ditunggu sehebat apapun dengan aktivitas yang lain setelah kita melaksanakan sholat, doa yang paling pendek mesti kita baca. Sempatkan kita selesai sholat untuk berdoa, sempatkan. Karena salah satu waktu yang paling mustajab, gampang dan cepat dijawabnya doa setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana dia selesai melaksanakan ibadah. Berarti guys, minimal doa yang dianjurkan kan di Allahumma antas salat wa minkas salat ilaika ya Allah. Salam pakailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama wa alaika ya minimal itu doa yang setelah selesai sholat diajarkan Rasulullah untuk dibaca oleh setiap umatnya setelah selesai melaksanakan sholat. Minimal doa ini. Ustaz kelamaan kalau pakai itu mau langsung main poli itu teman-teman. Nah, berarti yang lebih simpel lagi pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar sampai Allah jadi benar. Karena ini bisa putuskan. Ya, sholat asar buru-buru pertama. Jangan sampai tinggal doa, jangan main poli. Ya, betul. Mengangkat tidak ada iya. Alhamdulillah. Dan sampai berjalan. Doa sebagai penjaga akan keselamatan kita, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan doa. Bagaimana orang yang tinggalkan doa? Kalau doa maksiat, orang yang meninggalkan doa digolongkan sebagai orang yang melakukan maksiat. Melakukan maksiat yang berat tidak mau doa doang. Bahasanya mau doa yang silakan, enggak silakan. Enggak demikian ternyata. Ketika kita tinggalkan tidak mau doa Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dicap sebagai orang yang sedang bermaksiat. Kalau berdoa tak siap bermaksiat. Orang yang tidak mau berdoa digolongkan kepada orang yang sudah melakukan maksiat. Mau berdoa berarti kan ada. Padahal dalam sholat itu sendiri, sholat dalam bahasa disebut doa, sholat dalam bahasa disebut zikir, sholat dalam bahasa disebut tasbih. Nah, sholat dalam bahasa disebut doa, tapi masih tetap dianjurkan, diperintahkan, diajarkan, diingatkan setiap selesai melaksanakan sholat yang lupa. Wa idza sa'alaka al-ibadu anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a fal yastajibu li wa yu'minu al yashkur. Ternyata doa yang kita panjatkan cepat dan tidak cepatnya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita cepatnya merespon setiap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu baliknya, nah kadang-kadang kita doa yang cepat direspon dan cepat dijawab, ada yang dipanggil kayak entar aja karena mau doa juga. Ya Allah, pengen punya motor baru, kalau pengen punya motor PCX entar, kalau doa entar masuk. Ya tergantung bagaimana kita merespon setiap panggilan kebaikan. Bapak yang ada Allah, inilah mudah-mudahan mudah-mudahan yang singkat dan simpel ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua agar senantiasa kita mampu mencatat dan melukis mencoret dalam setiap kalimat hendak di depan kita yang mungkin barangkali waktu yang sisa ini kita jalani, tapi kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Bila yang terbaik didapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafruqan mansuman. Allahumma fina bi malaika al-haramika bi ta'atika al-masyiatika min siwak. Allahumma ij'alna rahulana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli syarri wa baik. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.